Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah nahwiyah. Kemarin kita sebelumnya sudah belajar tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu bagaimana perubahannya, bagaimana i'rabnya. Lalu hari ini kita akan lanjutkan dengan fi'il amr. Fi'il amr kita udah pernah jelaskan di awal, cuma belum secara detail saya jelaskan, maka di sini saya akan lanjutkan penjelasan tentang fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il yang meminta tolab. Fi'il tolab husul fi'il. Jadi kita meminta untuk sesuatu dikerjakan. Oke? Sesuatu dikerjakan. Misalnya kharaja yakhruju keluar. Kharaja keluar, setelah keluar yakhruju akan keluar atau sedang keluar. Kalau ukhruj berarti kita meminta dia untuk keluar, sebuah perintah. Fi'il amr itu fi'il perintah. Oke? Kemarin sudah saya jelaskan cara membuat fi'il amr itu, dia yaknya nanti dihilangkan, misalnya kharaja yakhruju, yaknya dihilangkan. Kalau huruf sebelum terakhirnya dhammah, maka kita pakai dhammah di awalnya. Oke? Kalau selain yang dua itu, nanti kita pakai kasroh, alif kasroh. Oke, atau hamzah kasroh. Oke, kharaja yakhruju, ya-nya dihilangkan, di situ tinggal sukun. Nanti saya ininya sebentar. Yakhruju, di sini ada yakhruju. Ada ya fi'il yakhruju. Fi'il yakhruju. Di sini kho-nya berharokat sukun. Mana ini? Berharokat sukun. Ya-nya yang tadinya fathah, ya fathah, yakhruju. Di sini huruf harokat sebelum terakhirnya dhammah. Ya-nya dihilangkan. Oke? Di sini kita bisa sebutkan nggak? Di sini sukun di awal, lalu kita sebutkan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka itu kita pakai alif atau hamzah, ditambah hamzah depannya. Ditambah hamzah depannya. Oke? Kita lihat harokat sebelum terakhirnya. Fathahkah, dhammahkah, atau kasroh? Kalau dia huruf Domah. sebelum terakhirnya dhammah, oke, berarti kita pakai alifnya atau hamzahnya dhammah. Jadinya ukhruj. Oke? Lagi. Kalau misalnya yadhabu, fi'il yadhabu. Yadhabu. Yadhabu di situ. Oke? Yadhabu. Oke? Ya-nya kita hilangkan. Bisa nggak dibaca? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka kita tambah hamzah di depannya sebagai bantuan. Hamzah di depannya. Kita lihat huruf sebelum terakhir, harokat sebelum terakhirnya apa. Kalau dia fathah atau dia kasroh, maka si alifnya atau si hamzahnya ini kita memakai kasroh. Kasroh. Jadinya idhab. Oke? Lagi, satu lagi. Kalau huruf sebelum terakhirnya itu yang kasroh. Apa yang kasroh? Eh, apa yang huruf sebelum terakhirnya kasroh? Ya, ribut. Yadribu. Oke. Doroba yadribu. Mumtaz. Yadribu. Yadribu. Kita hilangkan ya-nya. Bisa nggak dibaca? Nggak bisa. Berarti kita pakai alif atau hamzah di depannya. Lalu kita pakainya kasroh. Jadinya idrib. Oke, paham? Yang ini? Nah, Oke. Lalu Roma Yarmi. sebentar, nanti di ini, nanti yang itu nanti kita jelaskan. Lalu apa?
Eh, lalu kalau dia huruf akhirnya setelah dihilangkan ya-nya, contoh misalnya qala yaqulu, yaqulu. Oke? Qala yaqulu. Qala yaqulu di situ. Oke? Ya-nya kita hilangkan. Di sini bisa nggak kita baca? Tidak bisa. Bisa nggak kita baca? Oh, bisa ya? Bisa kita baca karena setelah ya-nya dihilangkan di sini huruf setelahnya itu dia berharokat. Oke? Huruf setelahnya berharokat. Maka kita sebut kul untuk perintah dari fiil qala yaqulu. Berarti tidak perlu ditambah alif lagi di depannya atau hamzah lagi di depannya. Oke? Paham ya cara buat fiil amr ya? Paham nggak? Ya. Oke. Insya Allah. Mana itu? Ada pertanyaan? Miki? Ayo, Ustaz. Nah, dapat dong yang mau bertanya. Ustaz. Nah, Silakan Mbak Niki. gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Lalu, Maaf ya Ustaz. oke. Lalu fiil amr itu pasti mabni. Oke? Kayak ini, kayak mana tadinya? Oh, hilang ya. Mabninya ala sukun ya Ustaz. Oke, sebentar. Fiil amr itu ada yang mabni. Oke. Maaf, fiil amr semuanya mabni. Oke? Dia di sini ada idhab misalnya. Dia tidak akan berubah harokatnya. Nggak mungkin dia jadi idhabu atau idhabi kecuali dia berubah domirnya. Oke? Maka fiil amr semuanya mabni. Fiil amr mabni. Oke? Lalu di sini kita kemarin sudah apa? Sudah belajar mas. Oke. Ada istilah dalam bahasa Arab itu namanya apa? Fi'il sahih wa fi'il mu'tal. Oke? Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih itu fi'il semuanya hurufnya sahih. Oke? Tapi kalau fi'il yang mu'tal itu salah satu hurufnya ada harful illah. Alif, waw, dan ya. Oke? Kalau dia huruf illahnya di tengah atau di awal itu memang ada perubahan, dihilangkan atau lain-lain. Tapi yang kita jadi fokus ini dia mu'talnya di akhir, mu'talul akhir. Fi'il amr mu'talul akhir. Oke? Fi'il amr yang akhirannya ada alif, waw, dan ya namanya semua fi'il. Sebentar ya, ini suara mengganggu sebentar. Kedengeran nggak suara di luar saya? Kedengeran ya? Oke. Apa? Fi'il sahih itu fi'il yang tidak ada harful illahnya atau alif, waw, dan ya. Tapi kalau fi'il yang mu'tal, nama istilahnya fi'il mu'tal, itu fi'il yang salah satunya itu fi'il di depan, di tengah atau di awal itu harful di depan, di tengah atau di awal itu harful illah. Oke? Lalu kalau fi'il yang sahih nanti mabninya ala sukun. Mabni ala sukun. Kata bayak tubuh uktub fi'il amr mabni ala sukun. Oke? Nasara yansuru unsur. Fi'il amr mabni ala sukun. Oke? Fataha yaftahu fi'il amrnya apa? Fataha yaftahu. Iftah. 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 Kharaja yakhruju. Ukhruj. Ukhruj. Sholla yusolli. Sholat. Solli. Sholat. Solli. Sholli. Oke? Sholli. Allahumma solli. Sholat.
Soli. 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 Oke. Soli. Niki suaranya telat ini. Eh apa? Kata bayak tubuh, uktub. Uktub. Doroba yadribu, Idrib. idrib. Jala saya jelisu, Ijlis. jelis. Oke. Nazara yang zuru, Ijlis. Unzur. unzur. Nah, itu semuanya fiil sahih. Unzur. Oke, fiil sahih. Fiil yang sahih. Oke. Coba saya tanya Ummu Zahron. Naam saja. Ustaz, afwan. Nah, Ustazah. Baik. Biasanya dengan ustazah soalnya. Ustaz. Istamala yastamilu. Fiil amarnya apa? Istamala, yastamilu. Istamil ya. Istamil. Ustaz. Oh, istamil. Istamil. Oke. Zahaba yadhabu. Artinya apa Ustaz? Istamala yastamil itu Idhab. memakai. Zahaba yadhabu idhab. Oke. Oh iya, memakai. Eh, Idhab. Oke. Oke. Mumtaz. Ya. Vera. Ya. Vera. Ya Ustaz. Sebutkan satu fiil. Fiil apa? Fiil madi dan fiil mudhari. Contoh. Zahaba yazhabu izhabu. Zahaba yadhabu idhab. Selain itu. Zahaba. Selain itu. Apa? Jalasa yajlisu ijlis. Qa'ada yaq'udu. Apa fiil amarnya? Maaf Ustaz. Apa? Qa'ada yaq'udu. Kok ada yaqudu? Fiil amarnya apa? Oh, enggak tahu. Oke, lain. Vera, agak sulit itu. Nazoro yang zuru. Apa fiil amarnya? Uzur. Unzur. Unzur. Kalau huruf harokat sebelum terakhirnya domah, maka si hamzahnya domah. Oke. Nazoro yang zuru. Unzur. Nasoro yang zuru. Nasoro yang suruh. Unsur. Unsur. Oke. Unsur. Mumtaz. Baik, kita lanjut dulu. Kalau dia akhirannya ada harful illah, yang tadi saya bilang itu harful illah tuh alif, waw, dan alia. Alif, waw, dan ya. Oke? Paham ya? Paham, Ustaz. Oke, alif, waw, dan ya. Kalau dia keadaannya seperti ini, alif, waw, dan ya. Oke, kita ini. Nanti dia dibuang huruf ilahnya. Huruf ilah yang terakhirnya. Oke? Contoh nih. Saya buka di sini. Istahama yastahimu. Yamshi. Masya yamshi. Yarmi. Masa yarni. Lalu ada yad'u. Apalagi? Yaqdi. Yaqdi. Apalagi? Yaqdi apa artinya Ustaz? Yaqdi. Melaksanakan. Apa tadi yang yabqa? Yabqa. Apa lagi? Yaro. Oke. Apa lagi? Taro. Enggak. Taro untuk anta sama. Taro ya, yaro sama. Apa lagi? Qara'a yaqri'u. Lah, itu fiil yang sahih. Qara'a yaqra'u itu sahih. Kita yang cari yang akhirannya ada harful ilahnya. Alqa yulqi. Yulqi. Khaza yahzu. Yagzu. Yagzu. Udah? Oke. Ro'a yaro. Ro'a yaro sudah. Yaro sudah. Ketika kita masya yamshi. Apa artinya masya yamshi? Berjalan. Masya yamshi. Berjalan. Oke? Oke. Satu lagi jaro ya jadi.
Jaro yajri. Oke. Jaro yajri. Masya yamshi. Oke. Tadi saya tanya. Tadi cara buat fi'il amr itu bagaimana? Disukunkan. Dihilangkan dulu ya-nya. Oh, dihilangkan. Ya. Oke, Hamzah. Alif. Oke, kayak gitu. Ditambah alif. Oh, dari Dihilangkan ya-nya. Kalau setelah dihilangkan ya-nya hurufnya masih sukun, nanti kita tambah alif di depan, hamzah di depannya. Kalau dia berharokat, berarti kita tidak usah ditambah alif lagi. Paham ya? Ya. Oke. Ketika dia keadaan seperti ini, ketika dia ada harful illah di akhirnya, ya, kita ada harful illah di akhirnya. Saya suka lupa ini apa laporan untuk screenshot. Ketika ada harful illah di akhirnya, oke? Mana tadi ininya? Aduh. Hilang. Unduh coba Ustaz. Kenapa? Bisa diunduh. Ada. Ya. Tadi dihilangkan ya-nya, cara membuatnya dihilangkan ya-nya. Oke. Kalau dia huruf setelah ya-nya dihilangkan itu masih sukun, kita tambah alif di depannya. Lalu kita sesuaikan nanti. Kalau dia sudah berharokat, berarti tidak perlu ditambah alif lagi. Nah, ketika dia posisinya seperti ini, ada harful illah di akhirnya, oke? Kita buang harful illahnya ketika kita pengen bikin fi'il amr. Oke? Kalau di fi'il amr yang sahih, itu bila kita bilang fi'il amr mabni ala sukun. Kalau kita bilang fi'il amr yang akhirannya ada mu'tal, oke, atau harful illahnya akhirannya, kita sebut fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Hadfi itu dibuang atau dihapus. Mabni ala hadfi harfil illah. Oke, itu enggak ini. Yang penting kalian tahu ininya. Kita hilangkan ya-nya. Oke? Ya, di sini. Oke? Lalu ya, di depannya kita hilangkan lagi. Ini mimnya sukun kan? Dari yamsi. Oke? Ya. Shinnya. Imshi. Oke? Huruf sebelum terakhirnya apa? Atau huruf terakhirnya apa? Kasroh. Ya. Berarti umsi atau imsi. Umsi apa? Atau imsi? Imshi. Imsi. Oke, berarti fiilnya imsi. Oke, kalau kita berjalan, lalu kita menyuruh orang untuk berjalan, imsi. Imsi. Oke, kalau untuk perempuan nanti imsi. Nanti perubahannya nanti saya kasih tahu. Imsi. Oke, imsi itu kita menyuruh orang untuk berjalan. Fi'il amr dari masya yamsi. Imsi. Oke, paham? Ya. Oke. Insyaallah. Wahida. Nah, Ustaz. Roma yarmi. Kita hilangkan ya-nya. Ya, belakangnya dihilangkan. Berarti tinggal ro sukun. Oke. Mim. Sama mim. Mim kasr. Berarti fi'il amrnya apa? Irmi. Irmi, mumtaz. Fi'il amrnya irmi. Oke. Mumtaz. Ulfa. Iya, Ustaz. Da'a yad'u. Memanggil artinya. Oke, kita hilangkan wawunya. Coba bagaimana cara buat fi'il amrnya? Dihilangkan huruf wawunya tadi. Wawunya dihilangkan. Oke, huruf dihilangkan. Lalu ditambahi huruf apa? Dengan apa tadi itu ada ayat. Dihilangkan ya awalnya. Oke. Terus tambah alif. Alif di depannya, alifnya apa harokat alifnya? Doma. Doma, mumtaz. Berarti jadinya apa? Apa tadi ada ayat Ud'u. Oke. Qada yaqdi. Mia, apa fi'il amrnya? Qada yaqdi. Iqdi. Mumtaz. Iqdi. Oke, Hasbi. Baqa yabqi.
Ibqi. Ibqi. Oke? Mumtaz. Ibqi. Eh, Imran. Ro'a yaro. Fi'il amarnya apa? Imran. Ada Imran? Oke. Ramzi. Ramzi ada? Oh, Ustaz. Ro'a yaro. Apa fi'il amarnya ro'a yaro? Ro'a ya ro. Hmm. Aro. Lah. Diri. Oke, kita hilangkan ya-nya. Ro-nya masih berharokat nggak? Apa sukun ro-nya? Masih harokat. Masih berharokat. Berharokat. Oke, ro-nya masih Nah. berharokat. Kita hilangkan harful ilahnya. Berarti dari Ro. ro'a ya ro, fi'il amr dari ro'a ya ro itu apa? Ro. 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 Oke, kalau kita kesel sama orang, pengen suruh orang itu melihat ro. Nah, nanti itu kita menyuruh dia untuk melihat. Melihat. Oke, Ro gitu. ro. Fi'il amr dari ro'a ya ro. Ro. Oke, Gimana kalau tadinya perempuan? Ustaz? ri berarti. Ri. Oh, ri. Atau ro, Ri, ri, ri. ri ya. Ri. Oke, oke, uktubi. Ya, tambah ya. Ri berarti. Oke. Kalau alko yulki. Fi'il amrnya apa? Oke. Laki. Ilki. Alko Ilki. yulki. Ilki. Oke. Oh ya. Jaro yajri. Fi'il amrnya Wako yaki. Ijri. Wako yaki. Ijri. wako yakiki ya. Eh. Jaro yajri Wako yaki. Ijri. ijri. Oke. Ijri. Ya-nya ditambah alif depan. Ijri. Goza yagzu. Ughzu. Ubzu. Ugzu. Mumtaz. Oke, paham nggak ini? Alhamdulillah. Oke. Insya Allah paham. Lalu kita lanjutkan. Itu kalau akhirannya ada huruf ilahnya. Oke. Nah, kalau dia posisinya ada nun atau kita sebut namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Tapi karena fi'il amr itu diperuntukkan untuk mukhatab aja, berarti af'alul khamsah itu cuma untuk antuma, oke, antuma sama antum aja. Antuma sama antum. Oke. Oke, kita buat deh ininya. Kalau misalnya saya punya yaftahu. Oke. Maaf. Taftahu. Taftah. Atau yaftahu aja. Yaftahu. Oke. Kalau untuk antuma apa? Taftahani. 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 Oke. Ketika untuk antuma di sini, oke. Ketika untuk antuma untuk perempuan dan laki-laki sama ya. Taftahina, taftahani. Oke, sama. Kalau kita ingin menyuruh dua orang, oke. Tadi kan saya bilang, fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Oke? Dari fi'il mudhari. Kita hilangkan taknya. Oke? Berarti tinggal sisa apa di situ? Fa. Fa. Sukun. Faknya berharokat apa faknya? Sukun. Sukun. Taknya ini fathah. Ini haknya fathah. Oke. Di sini karena sukun kita tambah alif. Oke. Di sini huruf harokat sebelum ternya fathah. Berarti kita pakai kasroh. Iftahani. Sebentar. Di situ kalau keadaannya seperti ini,
Kalau untuk dua orang, karena terbentuk dari fi'il mudhari, kata saya, kalau ketika dia diubah jadi amr, nunnya dihilangkan. Oke? Jadinya iftaha. Nanti kalau yang mutakhasis fil arabiyah, kita sebut namanya fi'il amr mabni ala hadfi harfin nun. Li'annahu min حذف af'alil khamsah. Oke? حذف حرف Oke? Iftaha. Untuk menyuruh dua orang. Menyuruh dua نعم orang. Oke? orang Untuk menyuruh dua orang. Iftaha. Oke? Coba saya tanya. Satria, Ya Ustaz. apa bahasa Arabnya kamu dua orang laki-laki pergi? Tadhabani. Tadhabani. Oke? Kamu suruh dua orang laki-laki itu pergi. Bahasa Arabnya apa berarti? Idhaba. Hah? Idhaba. Idhaba. Oke? Idhaba. Seperti itu. Oke? Hmm, siapa? Nurul Zahro. نعم Ustaz. Ah, apa bahasa Arabnya duduk? Kamu dua orang laki-laki duduk. Atau dua orang perempuan sama duduk. Apa bahasa Arabnya? Ya jelisan Hah? ya jelisan Pakai ta, bukan pakai ya. tani Taj, ya jelisan tajlisani. laki-laki Hah? Laki-laki ya? Tajlisa, nih tajlisani. Oke. Kalau kita pengen menyuruh dua orang laki-laki itu untuk duduk, apa berarti bahasa Arabnya? jelisan Ijlisa, ijlisa. Oke, ya ijlisa. Oke, ijlisa. Ijlisa. Kita menyuruh dua orang untuk duduk. Ijlisa. Idhaba. Oke. Apa lagi? izhab Udah ya? Oke. Qur'ani Lalu sama ketika wawul jamaah juga sama. Ketika antum. Antum tadhabuna. Oke. Antum misalnya di sini. Atau di mana ini ya? Aduh. Ini nggak tahu nih kalau udah di ini hilang ini. Oke. Contoh misalnya di sini. Antum tadhabuna. Antum tadhabuna. Oke. Nunnya dihilangkan lalu ditambah alif. Oke. Di depan wajib ya, ditambah alif di situ untuk membedakan antara isim dan fi'il. Taknya dihilangkan, kita sisakan alif lagi di situ. Jadinya idhabu untuk menyuruh antum. Oke, idhabu. Idhabu. Nah, izhabu kalau untuk anti sama ya. Untuk anti itu kan nun terakhirannya. Oke, maka nunnya dihilangkan, disisakan ya. tazhab Oke. idhabi Tadhabina berarti idhabi untuk perempuannya. izhabi Idhabi. Oke. Misalnya tajlisina berarti ijlisi dan seterusnya. Oke? Paham? Ada yang bertanya? Silahkan. Nggak ada? Hafiz Ustaz Oke. alhamdulillah Adeh. Lanjut. Di situ ada ada nun taukid selanjutnya. Nun taukid itu dia masuk di mana aja ya? Di fi'il amr dia masuk sekarang. Fi'il amr dia masuk untuk penekanan. Nanti harokat sebelum terakhirnya itu fathah. Iftah kalau kita menyuruh orang untuk membuka. Kalau kita pengen menekankan dia untuk suruh cepat-cepat membuka, kita bilang iftahan. Iftahan. Oke? Iftahan. Tahan Oke? ifhan Idhaban. taukid Idhaban. Itu untuk taukid. Atau idhabanna. Idhabanna. Oke?
seperti itu. Itu untuk yang fathah. Ada pertanyaan silahkan. Nun taukid itu apa Ustaz? Nun taukid itu dia penegasan namanya. Jadi taukid itu namanya penegasan atau penekanan. Kalau kita bilang idhab, dia pergi. Tapi kalau dia gak mau pergi aja, kalau kita udah kesel, kita sebut idhaban. Ya akhi, idhaban. Nanti yang tadinya sukun, kita ubah jadi fathah, ditambah nun terakhirannya. Namanya nun taukid. Nun taukid. Oke? Bedanya Ustaz. bedanya Khofifah dengan Sakila, Ustaz. Maksudnya yang sukun sama yang tasdid. Di sini kalau khafifah itu penekanan satu, mungkin gini, bukan mungkin ya. Jadi kalau kita nyuruh satu orang pertama kali, izhab ya akhi, pergi dia. Kalau nggak mau pergi kita tekankan lagi, izhaban ya akhi. Dia nggak pergi aja. Kita udah kesel banget, karena baru kita keluarkan yang tiga, izhabanna ya akhi, izhabanna ya akhi. Siap. Izhaban. Oke. Izhaban. Yang tasdid itu Sakila yang lebih berat lah gitu kan. Oke, iya betul. Oke. Nah, seperti itu fiil amr. Maka yang penting intinya kalian bisa ketika dia ada nunnya berarti dihilangkan nunnya, ketika ada harful ilahnya dihilangkan harful ilahnya, ketika dia sahih dihilangkan disukunkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Oke? Ustaz, Oke. yang huruf fi'il amr itu huruf awalnya tuh selalu alif ya. Enggak. Jadi gini, fiil amr itu terbentuk dari fiil mudhari. Oke? Setelah itu fiil mudhari'nya itu ya huruf pertamanya itu dihilangkan. Oke? Kalau setelah dihilangkan huruf itu sukun, maka kita Iya. tambah alif di depannya atau hamzah di depannya. Oke? Tapi kalau dia setelah dihilangkan ya-nya itu berharokat dia, baik kita tidak perlu tambahkan alif lagi di depannya. Contoh misalnya, yaqulu. Kita hilangkan ya-nya. Tinggal kulu kan? Itu qafnya masih berharokat nggak? Iya, berharokat Berarti dhamma. kita bilang kul untuk fi'il amr dari qala yaqulu kul, nggak ada alif di depannya. Oke? Nama yanamu. Nama yanamu. Yanamu, ya-nya dihilangkan. Tinggal apa berarti? Terakhirnya. Ya, namu. Namu kan atau nam kita sebut. Ya, Namu atau nam. Oke? Paham? Ya, maksud saya yang saya tanyakan kalau dia di depannya hamzah, dia itu hamzahnya selalu berupa umpamanya hamzah ya Ustaz. Dia berupa hamzah koto atau hamzah wasol. Hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol kalau dia dari sulasi. Hamzahnya wasol kalau dia dari sulasi. Dari sulasi, dari khumasi, kecuali dari rubai. Kalau rubai, dia hamzahnya koto. Oh, iya. Karena alifnya asli. Karena hamzahnya asli. Oke? Sulasi kata bentuk dari 3 gitu Ustaz. Betul. Arba'i 4. Sulasi, khumasi, sudasi, semuanya itu hamzahnya hamzah wasol. Oh, yang ganji-ganji wasol. Jadi ketika dia nyambung sama, misalnya kita pengen nyambungin pakai wawu misalnya. Wadhab kita bilang. Wadhab. Berarti hamzahnya wasol. Dihilangkan berarti nanti. Oke? Silahkan yang mau bertanya. Oke? Tadi fiil sudah. Keterangan yang di atas yang sukun. Dari yang sukun selalu ada kata-kata tidak bertemu apapun. Itu maksudnya tidak bertemu apapun itu maksudnya apa? Bukan akhirannya bukan harful ilah dan di akhirannya juga bukan nun atau af'alul khamsah. Yang sahih itu yang akhirannya tidak ada harful ilahnya. Oke, di sini kita fiil sudah ya. Di sini fiil. Lalu fiil sudah, fiil amr, fiil madi mudhari, fiil madi semuanya mu'rab, mabni. Fiil amr semuanya mabni. Fiil mudhari ada mabni, ada mu'rab. Lalu kita di sini masuk ke isim.
Nanti kita dilihat lagi videonya untuk merojah ya kalau memang ini. Di sini isim, oke, isim yang mu'rab dulu. Kalau huruf, ada huruf, istilahnya huruf itu kata bantu dalam bahasa Arab itu huruf itu semuanya mabni. Tapi kalau isim ada yang mabni, ada yang mu'rab atau berubah akhirannya. Oke? Isim mufrad. Isim mufrad itu namanya sebuah isim yang bukan fi'il, disebut yang bukan fi'il, isim mufrad namanya. Isim mufrad itu yang menunjukkan tunggal. Oke? Kalau di Indonesia tuh ada nggak sih kalau menunjukkan banyak, menunjukkan satu, dua, atau tiga, itu ada nggak sih bentuk pluralnya, pluralnya? Ada nggak? Iya, Misalnya buku, paham. Yang buku, diulang-ulang. atau diulang ya, jadinya buku-buku mungkin kalau di Indonesia. Kalau Iya. di bahasa Inggris pun ada ya ditambah s atau es Iya. di belakangnya. Ya, ya. Begitupun di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab pun seperti itu. Di sini ada namanya isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti satu. Oke? Sahih ada sahih, ada mu'tal. Oke? Contoh di sini yang sahih yang akhirannya nggak ada huruf ilah. Itu aja. Yang sahih itu yang akhirannya nggak ada huruf ilah. Kalau yang mu'tal yang akhirannya atau tengah atau awalnya ada huruf ilahnya. Atau akhirannya ada huruf ilahnya. Namanya mu'tal. Oke? Pertama di sini lihat bagannya. Ada isim mufrad menunjukkan arti satu. Sahih tidak akhirannya bukan huruf ilah. Mu'minun. Contoh dari isim lain, apa lagi? Kitabun. Lalu isim, mufrad dari isim. Paham. Qalamun. Paham. Wahidah, Ulfa, Ramzi, Imran. Maktabun. Siapa itu? Jarun. Dini, Talibun. Niki, Tolibun. Apa lagi? Maktabun. Ramlun. Maktabun. Romlun. Misbahun. Baqaratun. 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 Aitun. Ibtun. Salajah. Ah, Qaryatin. Qaryatun. Qaryatun. Salajah. Salajatun. Salajah. Salajatun. Sa'atun. Muslimatun. Sa'atun. Muslimatun. Bun. Sayyaratun. Sayyaratun. Hajirun. Syajaratun. Libasun. Syajaratun. Gusnun. Usbun. Lailatun. Osbun. Arikatun. 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 Suratun. Suratun. Sayyaratun. Sayyaratun. Ayo Imran, belum kedengar suaranya. Ramzi, Asbi. Oke, di situ namanya isim mufrad, menunjukkan Mufrad. satu. Oke, isim mufrad. Mu'minun. Contohnya di situ. Ada juga mu'tal. Oke, mu'tal itu ada mu'tal alif namanya maksur. Oke, maksur itu ada alif maksurah, ada juga alif yang ke atas itu namanya mamdudah. Ke atas alifnya. Oke. Mu'tal bil alif. Alif mamdudah ada alif maksurah. Kalau alif maksurah yang seperti ini. Oke, nggak ada titiknya. Kalau alif mamdudah nanti ada ke atas ininya. Oke. Aso, contoh aso. Itu alifnya alif mamdudah. Mamdudah. Atas. Oke. Mustafa di sini ke bawah. Kalau dalam qiraat, dalam baca Al-Qur'an ada perbedaan nggak bacanya? Alif yang seperti sama alif yang ke atas? Sama. 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 Sama 2 harokat, mungkin Dua harokat. samanya 2 harokat sama. Cuma 2 ada harokat. cara bacanya ada yang berbeda. Oh gitu. Kalau ke atas itu dia agak tinggi suaranya. Oke? Oh. Cuma kalau yang ke bawah itu suaranya agak ke bawah. Oh gitu. Nah, Yang kalau yang ke atas dinabarkan gitu, Mbak Ani bahasanya. yang ke atas tetap 2 harokat cuma agak tinggi suaranya. Cuma kalau yang ke bawah itu seperti ke bawah. Apa ya contohnya? Saya nggak lupa lagi.
Apa contoh yang alif mamdudah maksurah di Al-Quran? Siapa yang bisa bantu? Yang ada alif maksurah. Eh, Hmm. walau taro, walau taro ke bawah, roknya. Walau taro idil mujrimu, walau taro ke bawah. Oke, kalau ke atas nanti kalau dia ininya ke atas. Oke, di situ ada alif maksud namanya. Lalu ada mu'tal sama ya, namanya ya mankus namanya. Mankus itu ya ada titiknya. Al-qadi. Oke. Nah, di situ lalu yang menunjukkan dua di sini. Kalau yang menunjukkan dua itu tambahannya alif dan nun atau ya dan nun. Bedanya sama jamak ada istilah namanya juga jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim itu ya dan nun juga akhirannya. Tapi bedanya sama musanna, kalau musanna itu sebelum ya-nya fathah. Kalau musanna sebelum ya-nya fathah. Kalau jamak sebelum ya-nya kasroh. Kalau kita bilang mukminaini untuk dua mukmin. Kalau jamaknya jadi mukminina, nina. Bukan kalau musanna naina. Kalau ini nina. Nina. Oke? Ini mukminah Ni ini. mukminai ni ya. Nini berarti. Oke? Naini, mukminaini, mukminaini. Oke? Mukminun, mukminani. Talibun, talibani. Qalamun, Qalaman. qalamani. Qirdun, Irdani. qirdani. Filun, Filani. filani. Maktabun, Maktabani. maktabani. Hah? Apa tadi? Mahbubatun, Mahbubatani. mahbubatani. Habibun, Mahbubatani. Habibani. habibani. Oke? Waladun, Waladani. ibnun, ibnun, Ibnani. bintun, Bintani. bintan. Oke? Itu maidanun, Maidani. maidani. Oke? Madrasatun, Madrasatani. madrasatani. Na'lun. Na'lan. Sekarang ya ada ganti musannanya ya. Oke? Muslimaini. Oke, muslimun muslimaini. Kursiyun mukminun mukminaini. Kursinya. Kursiyaini. Kursiyaini. Kursiyaini dibuka ya-nya. Kursiyaini. Maktabun. Maktabaini. Zaujun zaujaini. Zaujaini. Zaujatun Zaujaini. rajulun. Rajulaini. Rajulaini. Oke? Kitabun. Kitabai jannatun. Jannataini. Nah, kalau dia alif berarti posisinya rofa. Oke, posisinya rofa. Oke, sebentar. Yang rofa itu pertama mubtada, khabar, naibun fa'il, apa lagi? Fa'il. Ism inna marfu, lalu khabarun isim kana khabarun inna. Khobar inna. Khabarun inna. Sebentar. Sama fa'il ya, oke. Zahaba, saya bilang zahaba talibatani, zahaba talibani atau zahaba talibaini. Zahaba talibani. Kenapa dia rofa? Jadi Karena fa'il. Karena yang mengerjakan pekerjaannya, fa'il. Oke. Doroba misalnya dorobtu sebentar. Doroba talibaini.
Betul apa salah? Betul. Tolibani. Talibani. Betul, Karena Tolibani. Karena apa? Oke. Jadi Nanti fine. lalu ketika ya itu dia posisinya sebagai nasab atau jar. Nasab atau jar. Pakai ya berarti. Dua-duanya. Dua-duanya. Zahabtu ila zahabtu ilal masjidani. Betul apa salah? Salah. 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 Yang betul Ilal Ilal masjidaini. zahabtu ilal masjidaini. Kenapa dia masjidaini? Karena Dia dia membuat majrur. ganti Karena majrur. jar. Jar itu alam keadaan jar. Oke? Karena kasroh. Keadaan jar. Maaf, karena isim majrur. Taib. Kalau saya bilang ra'aitu jabalaini atau ra'aitu jabalani. Betul atau salah? Jabalani. Kalau Jabalani khoto. Jabalani Khoto. Harusnya Kenapa? Jabalaini. Kenapa khoto? Kan itu jadi maf'ul. Jabalaini. Masuk. Jabalaini nasob. Ketika dia posisinya nasob, berarti dia maf'ulun bih, salah satu nasob juga maf'ulun bih, dia mansub, Oh, berarti maka salah jabalani. satunya mansub itu nasob, berarti pakainya ya. Ya. Ro'aitu al-jabalaini, tu'nya fa'il. Jabalaininya maf'ulun bih. Maf'ul. Oke? Itu musanna. Untuk yang menunjukkan dua. Ditambahnya alif dan nun atau ya dan nun. Oke? Lalu, di sini saya bilang jama taksir aja dulu deh. Yang jama itu menunjukkan lebih dari dua. Banyak. Namanya jama taksir. Jama taksir itu dia ada wazannya, cuma nanti fiilnya apa? Jamaknya itu perlu kita banyak mendengar, banyak kita dengar, atau banyak kita baca atau mendengar. Karena jama taksir itu tidak ada Tidak wazannya, beraturan. cuma tidak beraturan. Betul. Tapi jama taksir itu harus huruf aslinya ada semua di situ. Oke, misalnya jama taksir kolamun, jama taksirnya itu aklamun. Oke, jamaknya aklamun. Dari kolamun, dari aklamun itu kofnya ada nggak? Ada. Lamnya ada. Ada. Lamnya ada. Ada. Oke, berarti jama taksir itu harus huruf asli yang 3 itu jangan sampai berkurang. Contoh lagi misalnya. Rojulun. Kursi. Rojulun. Rojulani. Rijalun. Rijalun. Roknya ada, jinnya ada, lamnya ada. Ditambah alif berarti. Fi'alun. Wazannya. Ini ya, wazannya. Lagi. Apa? Yang jamaknya Zaitun. kitabun. Jamaknya apa? Kutubun. Kutubun. Kafnya ada, taknya ada. Oke, kutubun. Baknya ada juga. Kutubun. Yang tiganya ada yang aslinya. Jadi seperti itu, jamak taksir. Jadi jamak taksir itu dia tidak beraturan, namanya taksir. Jamak yang dipecah atau yang dipecah ya. Itu tidak beraturan. Adapun jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu nanti kita lanjutkan hari apa? Kemarin saya Kamis nggak masuk ya. Kalau besok gimana? Oh, enggak, besok nggak bisa. Minggu kalau hari Ahad ada kosong nggak? Waktu kosong nggak? Nah, kadang-kadang lupa Ustaz. Ya udah nanti kita ke hari Senin aja ya. Takutnya nanti ada yang bisa, ada yang enggak. Iya. Jangan sampai ini ya, jangan sampai lupa ya. Kita udah dua pekan. Cuma saya 2 kali nggak masuk ya di hari Jumat, dua kali Jumat. Berarti nanti harus ada kelas tambahannya, biar pas 20. Oke? Malam ini pertemuan keberapa? Ada yang ingat nggak? Kemarin kita dua. Kita udah 10. Mulainya tanggal 10 ya. Kita udah 10 pertemuan. Mulai Sekitar 10 tanggal pertemuan. 10 berarti 15 hari dah. Hari ke-15 ya. Kita mulai tanggal 10 tuh hari Kamis. Kamis, Jumat. Iya. Oke, Kamis Jumat itu dua hari. Lalu ini pekan keberapa? Saya lupa. Ngajar-ngajar aja. Nggak apa-apa, nanti saya hitung. Pekan 16 kedua hari ini, berarti Ustaz. Ustaz. Ini Berapa? pekan kedua. Harusnya 16 hari.
Jadi Pokoknya sama 11 pekan ini harian Ustaz. sama pekan ini 12, 16 hari. sama Maaf pekan ya, ini 1 minggu 12. enggak, Bang. Cuma saya nggak masuk 2 kali, berarti baru 10 berarti sama malam ini. Sekitar 10 ya. Iya, benar, Ya. baru 10. Oh, itu nggak termasuk yang ahad ya Ustaz ya? Yang ahad Yang nggak diganti. nggak masuk ya. Nggak, kan libur kita. Libur. Ya, Oke. kemarin kan ada yang ada yang Kalau pembahasan apa diisi sama sama Ustaz yang Ustadz lain? itunya, Ustadz yang adat ma'dud ya. Iya, adat man. Itu nggak termasuk. Itu tambahan dari ini. Oh, Masya Allah. Oke. Nggak ikut lagi. Coba saya mau ini. Sebentar ya.